Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ricky Story. Kali ini ada kisah inspiratif, penuh hikmah. Namaku Sardi, warga desa Pati, Jawa Tengah. Saya korban pembulian. Saya dikucilkan warga, karena saya dianggap Wahabi tidak percaya adanya makam keramat. Awalnya ada sebuah makam yang bernama Sayyid Abdullah. Dibangun belum lama ini. Warga berbondong-bondong, beriarah dan memanjatkan doa di makam itu, karena dianggap makam wali, makam leluhur desa. Setiap malam Jumat makam itu penuh pengunjung, banyak juga dari luar desaku. Suatu hari saya mendatangi kakekku, kebetulan tokoh masyarakat di desaku. Saya bertanya padanya, kakekku tahu sejarah tentang tokoh-tokoh di desaku. Lalu saya bertanya apakah kakek tahu tentang makam yang sering dikunjungi orang itu. Kakek menjawab, "Maksud kamu makam Sayyid Abdullah itu?" Jawabku, "Iya kek." Kakek bercerita dengan suara pelan, "Sebenarnya itu makam leluhur Sardi. Namanya Mbah Gelung, beliau tokoh yang membangun desa ini," ucap sang kakek. Lalu saya terdiam. Lalu saya bertanya lagi, apakah Mbah Gelung orang Arab dan bernama Sayyid Abdullah? Lalu kakek terdiam. Lalu kakek meminta saya pulang dan jangan menanyakan hal itu lagi. Saya pulang dengan hati gelisah, masih bertanya-tanya tentang siapa Mbah Gelung dan siapa Sayyid Abdullah itu. Kakekku meminta agar tidak menanyakannya lagi, tetapi saya semakin penasaran. Sesampainya di rumah, saya terus memikirkan Mbah Gelung itu. Istri saya menegur, "Kamu sedang memikirkan apa, Mas?" Saya jawab, "Tidak apa-apa, Bu." "Kamu habis dari mana?" tanya istriku. Saya jawab, "Habis dari rumah kakek." Istriku jawab, "Kok tumben sebentar?" Jawabku, "Iya, tadi hanya mampir dari pasar." Istriku penasaran. "Bener, Mas?" Dia masih penasaran. "Apa yang kamu ikirkan, Mas?" Lalu saya bercerita, "Apa kamu tahu Mbah Gelung?" Istri saya jawab, "Paman Najib pernah bercerita tentang itu." Akhirnya saya sedikit lega. "Emang kenapa?" tanya istriku. "Tidak apa-apa, Bu," jawabku. "Saya hanya penasaran dengan makam yang sering dikunjungi orang itu." "Makam Sayyid Abdullah maksudmu, Mas?" Jawabku, "Iya." Lalu saya pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Saya di masjid sampai selesai sholat Isya. Sepulang dari masjid, saya meminta izin berkunjung ke Paman Najib. Kebetulan Paman Najib seorang kiai di desa sebelah. Beliau pindah dari desaku 10 tahun yang lalu karena mengikuti istrinya dan membangun sebuah pondok kecil. Saya sudah sampai ke rumahnya, bertemu Paman Najib dan anaknya. Paman Najib menyambut saya dengan senang. "Ada apa Kamisar tumben mampir?" "Iya Paman, ada yang mau saya tanyakan." Paman Najib menjawab, "Ada apa Sardi?" Saya jawab, "Jadi begini Paman, ada makam baru dibangun di desaku. Banyak yang berkunjung ke sana, namanya makam Sayyid Abdullah. Apa Paman tahu sejarahnya?" tanyaku. Paman Najib menjawab dengan pelan, "Saya tahu Sardi, saya tahu. Karena saya dulu sering tidur di sana. Saya yang membersihkan makam tua itu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada warga desa, kalau itu makam leluhur Sardi. Namanya Mbah Gelung. Beliau yang membabat alas desamu. Jasanya sangat besar. Dan beliau juga ulama yang menyebarkan Islam di desamu. Tetapi saya memilih diam, karena saya takut ada perdebatan di masyarakat. Lalu saya terdiam, kecewa dan sedih. Paman Najib juga berpesan,
Agar diam dan jangan membuat gaduh. Biarkan saja nanti juga masyarakat akan tahu yang sebenarnya. Setelah kurang lebih 2 jam saya pun pamit untuk pulang ke rumah. Saya pulang dengan keadaan kecewa. Karena mendengar yang sebenarnya tentang siapa itu Mbah Gelung. Selama 1 bulan saya hanya diam. Puncaknya saya mendengar kabar kalau besok mau diadakan haul besar-besaran di makam Sayyid Abdullah itu. Panitia sedang bersiap-siap. Yang saya heran panitia semua dari luar desa. Mereka santrinya Pak Habib Lutub. Yang saya dengar Pak Habib Lutub itu dari Pekalongan sana. Beliau sangat dihormati di kalangan masyarakat, mereka menyebutnya Endoro Lutub. Bukan hanya itu, panitia meminta sejumlah uang dan kambing ke warga untuk kegiatan tersebut. Di situ saya sangat marah. Emosi saya tidak bisa dikontrol lagi. Saya mendatangi salah satu panitia dan berdebat meminta penjelasan tentang makam tersebut. Pak, saya Sardi, warga desa sini. Saya ingin menanyakan apa benar ini makam orang Arab sana, tanyaku. Si panitia menjawab dengan nada marah. Disitulah saling berdebat. Akhirnya kepala desa dan warga tahu. Malam harinya saya dipanggil Pak Lurah, Pak dan Ramil dan Pak Kiai untuk menjelaskan tujuan saya mendatangi panitia haul. Akhirnya saya datang dengan paman saya. Saya dibuli, dikatakan Wahabi. Dikatakan kurang ajar, malelo dan sebagainya. Saya hanya ingin tahu tentang sejarah makam itu yang saya tahu dari kakek saya. Dan paman saya itu bukan makam Sayyid Abdullah tetapi makam Mbah Gulung leluhurku yang membabat alas desa ini. Akhirnya semua warga berkumpul dan mengundang salah satu kiai kondang untuk menengahi perdebatan. Setelah kurang lebih 3 jam perdebatan berlangsung, saya kalah. Saya harus terima karena warga meyakini kalau makam itu makam Sayyid Abdullah. Karena warga sudah berkunjung 3 kali ke Pak Habib Luput untuk menanyakan makam tersebut. Katanya Pak Habib Luput itu ahli dalam urusan makam wali. Untungnya ada Pak Kiai Kondang yang menengahi dan memberi saran kalau makam tersebut sebelum tahu kejelasannya agar ditembok terlebih dahulu. Saya berpikir Pak Kiai Kondang juga sebenarnya tahu itu bukan makam orang Arab, tetapi beliau tidak mau ada perdebatan lagi di tengah masyarakat. Sampai hampir 5 jam perdebatan. Lalu dibubarkan Pak Lurah dan Ramil. Saya pulang dengan hati tenang. Setidaknya unek-unek dan pikiran di hati saya tenang.